Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak ada negosiasi, dan aku juga tidak ingin mendengarkan alasanmu. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku minta, maka aku akan melaporkan hal ini pada Tuan Muda. Perlu kamu ketahui, di dalam kota bukan hanya ada Tuan Muda King Ruo saja, tetapi ada beberapa pasukannya yang aku sendiri tidak dapat mengukur kekuatan mereka, ucap Liu Ye dengan serius, membuat Nan Su kini ingin menangis. Tapi putri, kami... Dalam hitungan ketiga, jika kamu tidak dapat melakukannya, maka aku akan benar-benar memanggil Tuan Muda King Ruo. Liu Ye mengancam, putri, aku mohon, berilah kami sedikit keringanan. Nan Su, itu adalah keringanan yang aku berikan. Jika kamu berbicara lagi, maka aku akan menambah permintaan lainnya. Lagi pula, apakah kamu sadar dengan tindakanmu itu? Putri, Nan Su, yang kamu ganggu sebelumnya bukan sekedar kota Danau Emas, tetapi Tuan Muda dari kelompok yang sangat mengerikan. Klan dewa kuno lainnya bahkan tidak berani menyentuh mereka, apalagi klan Nan. Kalian sebelumnya telah mendapatkan kesempatan untuk pergi, tetapi kalian mengabaikannya. Nan Su, kalian telah mengganggu singa yang sedang tertidur. Apakah kamu benar-benar ingin membangunkannya? Jika kamu benar demikian, maka aku akan dengan rela hati membangunkannya, ucap Liu Ye, membuat Nan Su benar-benar terdiam. Bajingan, kelompok lemah ini ternyata berlindung di balik kekuatan yang sangat mengerikan. Tanpa Shen Guo Shiking, mereka hanyalah kutuknya di dalam hati dengan kesal, menatap wajah pasukannya yang kini pucat pasi, bahkan beberapa di antara mereka kini mulai menangis. 1, ucap Liu Ye mulai menghitung, membuat jantung Nan Su dan seluruh pasukannya berdetak dengan cepat. Putri, kami mohon, berilah sedikit keringanan, ucapnya dengan wajah memohon. Kalian mengaku yang terkuat di kawasan ini. Jika kalian benar-benar kuat, buktikan diri kalian. 2, ucap Liu Ye sekali lagi. Putri, jangan membandingkan diri dengan Shen Guo Shiking. Bahkan klan dewa kuno sekelas klan Hua dan yang lainnya, bukan tandingan mereka, lalu apalagi kami, klan kecil. 3, ucap Liu Ye, sambil mengeluarkan lencana giok merah, dan berpura-pura hendak memanggil King Ruo. 2, ledakan kecil bergema, saat seorang kultivator semi-abadi tingkat dasar yang berada di sisi Nan Su, tiba-tiba terjatuh dan kehilangan kultivasinya. Duar, suara ledakan kecil lainnya, bersahut-sahutan. Di tempat lain, King Ruo, yang kembali ke penginapan giok biru, memasuki kamarnya dengan tersenyum kecut. Sampai kapan aku menggertak orang lain dengan aura kekuatan Yin Gan ini, ucapnya, yang merasa cukup beruntung karena lawan yang dihadapi sebelumnya adalah semi-abadi tingkat 1, sehingga dia dapat membunuhnya dengan kekuatan semi-abadi tingkat 3, dengan sekali serangan. Dengan tenang King Ruo lalu menyegel ruangan itu, dan mengeluarkan Huo Zhaodao dan Huo Mingzi untuk berjaga, lalu memasuki dunia jiwa. Semoga kali ini lebih tenang, batinnya, muncul di Istana Emas, mendapati King Ling sedang menyusui King Lian An. Kakak, ucapnya menatap King Ruo dengan senyumnya yang hangat. Ling bagaimana kabar kalian? Ucap King Ruo sambil menatap wajah mungil yang berada di dalam gendongan King Ling yang terlihat begitu kehausan. Seperti yang kakak lihat, selamat atas kenaikan kultivasinya, ucap King Ling dengan wajah bahagia, merasakan aura semi-abadi tingkat 3 tahap dasar dari tubuh King Ruo, dan memintanya untuk membersihkan diri. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan tatapan hangat, menghampiri King Ling dan mengecup keningnya, lalu meninggalkan ruangan itu. King Ling tersenyum kecut, menatap punggung King Ruo yang meninggalkan tempat itu yang hendak membersihkan diri, melangkahkan kakinya dengan gontai.
Sepertinya kakak sedang ada masalah, gumamnya dalam hati. 5 menit kemudian, King Ruo kembali dengan pakaian baru, menatap King Ling yang duduk di sisi tempat tidur, sudah selesai menyusui King Lian An dengan senyum sumringah. Duduklah, ucap King Ling dengan lembut, mempersilahkan King Ruo duduk di sisinya. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Ling ada yang ingin aku bicarakan. Bicaralah, jawab King Ling dengan senyumnya yang hangat. Cukup lama King Ruo terdiam, lalu membuka perbincangannya. Ling saat ini kita berada di kota Danau Emas. Dari kota ini aku akan bergerak menuju utara, menemui klan Yin di gerbang es hitam. Dan aku juga meminta Husan dan yang lainnya mendahului kita pergi ke wilayah selatan, untuk membangun kediaman di Gunung Terlarang Semi Selatan. Menurut Ling bagaimana? Ucap King Ruo dengan wajah serius. King Ling terdiam beberapa saat lalu menganggukkan kepalanya. Aku rasa itu ide yang bagus. Tapi apakah ini tidak terlalu berbahaya, membiarkan mereka bergerak sendiri? Ada Yu Jieru dan Liong Hei yang akan memandu mereka. Lalu bagaimana dengan Huli Bai dan Huli Hei? Apakah mereka juga akan ikut bersama? Tanya King Ling. King Ruo menggelengkan kepalanya. Hu Qing masih terlalu kecil untuk melakukan perjalanan, sedangkan Huli Hei itu lebih tidak mungkin lagi, karena kondisinya yang sedang hamil. Dan aku ingin Ling menjelaskan hal ini pada mereka. Baiklah, jawab King Ling, sambil berbincang-bincang santai, membicarakan banyak hal di tempat itu. Menjelang malam, aula istana kota Danau Emas. Liu Ye dan kelima pelindung pribadinya, beserta para komandan dan jenderal pasukan, membicarakan kemenangan mereka menghadapi klan Nan sebelumnya dengan serius. Ini memang kemenangan pertama kita, bahkan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Tapi sampai kapan kota ini akan aman? Karena Tuan Muda King Ruo pasti akan pergi, ucap seorang jenderal berpendapat. Jenderal Po, benar. Semoga masalah ini tidak akan memantik masalah lainnya, ucap Liu Ming. Tenanglah, walaupun Tuan Muda King Ruo pergi, aku yakin kota ini akan tetap aman, ucap Liu Ye dengan yakin. Putri benar, karena aku yakin, mulai saat ini, kota Danau Emas ada di bawah perlindungan Shen Guoshi King, ucap seorang jenderal menimpali. Paman Hang benar, sambil menunggu ayah keluar dari latihan tertutupnya, kita juga perlu memikirkan hadiah apa yang akan kita berikan pada Tuan Muda King Ruo, ucap Liu Ye dengan wajah serius. Putri benar, tanpa Tuan Muda King Ruo, mungkin saat ini kita sudah berperang. Namun masalahnya, hadiah apa yang akan kita berikan padanya? Tanya Liu Heng. Pagi hari di penginapan Giok Biru, Husan dan rombongannya keluar dari kamar mereka masing-masing, dan berkumpul di lantai dasar penginapan, yang merupakan restoran tingkat dasar, berbincang-bincang santai, sambil membicarakan rencana mereka. Benar-benar kota yang indah, ucap Kyongdu, sambil menikmati minumannya. Saudara Husan, aku akan mencari informasi di pusat kota informasi kota, ucap Tu Hai. Baik jika demikian, aku akan mencari informasi di rumah-rumah lelang dan tempat penjualan sumber daya, jawab Husan. Bagaimana dengan saudara Yu Jieru? Tanya Jinse. Aku akan mencari kelompok rahasia, dan membeli informasi penting dari mereka, jawab Yu Jieru dengan tenang. Ingat, jangan sampai menarik perhatian orang banyak, apalagi membuat masalah. Dan aku juga tidak ingin kita mengganggu istirahat penguasa, ucap Liong Hei. Saudara Liong Hei benar, ucap Tu Hai. Baik, supaya lebih lancar sebaiknya kita membagi rombongan, karena berjalan sendiri itu sangat berbahaya, tetapi jika berjalan dengan lebih banyak orang itu akan menarik perhatian, ucap Tian Feng. Saudara Tian Feng benar, ucap Husan, lalu membagi kelompok. Setelah membicarakan banyak hal, mereka lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan rahasia penginapan. Putri, para pelayan Tuan King Ruo telah meninggalkan kamarnya, seorang pelayan melapor. Lalu bagaimana dengan Tuan Muda King Ruo? Tanya Liu Ye. Hingga saat ini, masih belum ada pergerakan. Baiklah, tetap awasi kamarnya. Ingat,
jangan sampai ada yang mengganggunya. Baik putri, jawab pelayan lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, di dalam dunia jiwa, King Ruo terbangun dari tidurnya yang nyenyak, menatap King Ling yang sudah terbangun, dan sedang mengurusi King Lian An. Kakak, tidurlah, ucap King Ling dengan lembut. Aku rasa sudah cukup, lagi pula ada sesuatu yang harus dikerjakan, jawab King Ruo dengan lembut. King Ling menganggukkan kepalanya, yang sudah tidak heran dengan kesibukan King Ruo. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo lalu meninggalkan Istana Emas, bergerak menuju Istana Naga Emas, menemui keempat kelabang perak beracun yang ditempatkan di istana tersebut. Sosok King Ruo muncul di halaman Istana Naga Emas yang langsung disambut oleh keempat kelabang perak beracun. Hormat pada penguasa muda King Ruo, ucap Jin Sun, sang pemimpin kelompok, sambil mengubah tampilan wujud mereka menjadi manusia. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah, meminta keempat sosok yang berlutut di hadapannya itu. Terima kasih penguasa muda, aku Jin Sun, dan mereka adalah saudaraku Jin Fan, Jin Mu, dan Jin Mi, ucapnya memperkenalkan diri dan para saudaranya dengan hormat. Tuan Sun, aku King Ruo. Maaf baru bisa mengunjungi kalian. Penguasa muda, kami tahu Anda pasti sibuk. Lagi pula, kami juga menyukai tempat ini. Selain aman, dunia jiwa ini juga sangat nyaman, ucap Jin Fan. King Ruo tersenyum ramah. Senang mendengarnya. Kehadiran kalian mengingatkanku pada ketiga pelayanku, yang juga berasal dari ras serangga buas raksasa dari klan Lipan Bara, ucap King Ruo. Penguasa muda, benarkah? Lalu di mana mereka? Tanya Jin Sun dengan penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jin Han, Jin Du, dan Jin Se, dari Gunung Diyu yang berada di tengah gurun Duyu. Saat ini mereka berada di benua teratai biru, ucap King Ruo dengan tatapan menerawang, mengingat ketiga pelayannya tersebut dengan perasaan hangat, tetapi membuat Jin Sun dan saudaranya begitu terkejut. Benua teratai biru, tanya Jin Mu. Benar, dan aku pun juga berasal dari benua teratai biru, jawab King Ruo dengan santai, membuat keempat kelabang perak beracun itu begitu terkejut. Mereka tidak menyangka jika sosok yang memiliki kekuatan dewa yang sangat luar biasa itu berasal dari benua teratai biru. Apakah ada yang salah? Tanya King Ruo heran. Penguasa muda, kami benar-benar tidak menyangka jika Anda berasal dari dunia kecil terlarang tersebut, jawab Jin Sun dengan jujur. Dunia kecil terlarang, ucap King Ruo dengan heran. Benar, kami para ras serangga, dan ras hewan buas menyebut tempat itu sebagai dunia kecil terlarang. Kemampuan kami untuk menjadi kuat di tempat itu sangat terbatas, bahkan sebagian besar yang berada di tempat itu, untuk mencapai proses transformasi mengubah wujud menjadi manusia sangatlah sulit, jawab Jin Mu menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepala. Benar, bahkan para hewan buas harus berada di tingkat semi-abadi, baru mereka bisa menggunakan transformasi mengubah wujud, ucap King Ruo, mengingat Huo Mingzi, Huo Zhaodao, Yuan Bai dan Yuan Hei, yang masih belum bisa mengubah tampilan wujud mereka, sedangkan Tao Tao adalah kasus yang berbeda. Anjing dari neraka kuno itu, selamanya tidak bisa mengubah wujudnya. Apakah itu berarti Anda baru tiba di daratan ilahi ini? Benar, jawab King Ruo santai, membuat keempat sosok yang ada di hadapannya itu semakin terperangah. Tapi penguasa muda, bagaimana Anda bisa melakukannya? Tanya Jin Fan. Rahasia, jawab King Ruo dengan senyumnya yang penuh arti. Baik, kami mengerti. Penguasa muda, itu berarti Anda adalah putra seorang penguasa. Benar. Apakah sebelumnya, Yuan Bai dan Yuan Hei tidak menjelaskan hal ini? Tanya King Ruo. Tidak ada penguasa muda. Mereka hanya mengatakan bahwa Anda adalah seorang penguasa muda yang memiliki dunia jiwa ini, itu saja, jawab Jin Mu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baiklah, ucap King Ruo lalu mengutarakan tujuan kedatangannya. Sebelum aku menanyakan banyak hal, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada penguasa muda, mungkin kami bisa menanyakannya lain waktu pada Tuan Yuan Bai dan Yuan Hei, jawab Jin Sun,
yang tidak ingin membuang waktu King Ruo di tempat itu. Baik, ucap King Ruo, sambil menganggukkan kepalanya. Silakan penguasa muda jika ingin bertanya, ucap Jin Sun dengan hormat. Jujur, aku telah membagikan ketiga senjata, dan mengambil semua benda yang ada di dalam cincin penyimpanan, bahkan mutiara jiwa Dewa Yin Sa, Yin Huo dan Yin Wu. Namun jasad dan kitab terlarangnya, aman dan ada di tanganku, ucap King Ruo mengakui tindakannya, sambil menunjukkan peti emas yang masih berisi jasad utuh dan 3 kitab terlarang klan Yin yang mengambang di hadapan mereka. Jin Sun dan rombongannya menganggukkan kepala. Penguasa muda, kami mengerti. Terima kasih, telah menjaga dan melindungi jasad dan kitab terlarang ini, ucap Jin Sun. Terima kasih pengertiannya, jawab King Ruo dengan hormat. Tuan Jin Sun, jika aku boleh tahu, siapa yang telah melukai Yin Sa dan kedua saudaranya ini? Tanya King Ruo. Tetua Yin Xie, leluhur generasi ketiga dari klan Yin yang masih hidup. Seberapa kuat leluhur Yin Xie ini? Semi abadi tingkat 8 tahap dasar. Sangat kuat. Lalu apa tujuannya membunuh ketiga putra patriark ini? Untuk menguasai ketiga kitab terlarang ini, jawab Jinmu, membuat King Ruo semakin heran. Bukankah dia leluhur klan Yin? Bukankah seharusnya tidak melakukan hal itu? Benar. Tetapi tetua Yin Xie menginginkan kekuatan dan kekuasaan, jawab Jin Fan, membuat King Ruo semakin penasaran. Penguasa muda, Shen Guoxiyin memiliki beberapa aturan, terutama jabatan dan kekuasaan di dalam klan. Patriark adalah sosok yang harus mampu menguasai 7 kitab terlarang, tetua agung adalah sosok yang menguasai 5 kitab terlarang, tetua tingkat tinggi setidaknya menguasai 4 kitab, dan tetua tingkat rendah paling tidak menguasai 2 kitab terlarang, sedangkan tetua Yin Xie ini, walaupun dia adalah leluhur generasi ketiga, tetapi jabatannya hanyalah tetua tingkat tinggi, sehingga dia hanya bisa menguasai 4 kitab terlarang, ucap Jin Sun menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, tapi bagaimana leluhur Yin Xie bisa tahu bahwa kitab terlarang tersebut ada pada sosok Yin Sa, Yin Huo dan Yin Wu? Jin Sun dan saudaranya terdiam, menatap King Ruo dengan sedih. Yin Zuo, saudara kelima mereka, ucap Jin Fan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Apakah mereka berbeda ibu? Tanya King Ruo. Jinmu dan rombongannya menggelengkan kepalanya. Mereka berasal dari satu ibu yang sama. Ambisi buta yang haus akan kekuatan dan kekuasaan, rasa iri dan dengki pada saudaranya, membuat Yin Zuo seperti menemukan celah dan kesempatan pada sosok Yin Xie yang ternyata memiliki tujuan yang sama dengannya, ucap Jinmu menjelaskan. Sungguh mengerikan, jawab King Ruo pelan, menatap keempat sosok yang ada di hadapannya dengan tubuh bergidik. Penguasa benar, kekuatan dan kekuasaan membuat orang lupa akan jati dirinya, bahkan demi memenuhi keinginannya, mereka bahkan mengorbankan saudaranya, ucap Jin Sun, dengan wajah kesal dan sedih, yang justru membuat King Ruo merinding. King Ruo terdiam cukup lama, membayangkan pengkhianatan dan kekacauan yang terjadi di klan Yin membuat darahnya begitu mendidih. Bagaimana bisa, sesama saudara bertindak seperti itu? Apakah ini karena aturan klan Yin yang begitu kaku, sehingga memaksa mereka melakukan tindakan keji, bahkan sesama saudara saling sikut dan saling membunuh, gumam King Ruo dalam hati, dan masih merasa sulit mempercayai hal itu. Di hadapannya, Jin Sun dan saudaranya yang tiba-tiba melihat perubahan sikap King Ruo menjadi begitu heran. Penguasa muda, apakah ada yang salah? Tanya Jin Sun, membuyarkan lamunannya. Sulit bagiku mempercayai tindakan Yin Xie dan Yin Zuo ini. Tuan Jin Sun, lalu bagaimana mereka membunuh tuan kalian ini? Ucap King Ruo sambil menatap sosok Yin Sa, Yin Wu dan Yin Huo yang ada di dalam peti emas, lalu menyimpannya. Mereka mendapat tugas rahasia palsu dari Patriark Yin Kuan, untuk pergi ke perbatasan utara, yang ternyata itu adalah ulah Yin Zuo, jawab Jin Sun. Lalu siapa yang melukai mereka? Orang-orang Jin Xie dan Jin Zuo. Tapi, bukankah Jin Xie dapat membunuh mereka secara langsung? Jin Sun menggelengkan kepalanya.
Penguasa muda, itu adalah pengalihan untuk menghindari kecurigaan Patriark Yin Kuan, serta mengadu kekuatan lainnya, karena di dalam lingkaran internal klan Yin, ada banyak kekuatan yang saling bersiteru, dan Jin Xie dan Jin Zuo memanfaatkan hal itu. Jika demikian, ada berapa kekuatan yang saling bertentangan di dalam klan Yin ini? Tanya King Ruo dengan penasaran. Sejauh yang kami ketahui, saat itu ada 5 kubu. Kubu pertama adalah kubu timur yang dipimpin oleh leluhur Yin Xie. Kubu barat dipimpin oleh Yin Gang, putra ketiga patriark. Kubu utara dipimpin oleh Yin Jue, tetua tingkat tinggi yang sangat anti dengan kepemimpinan Patriark Yin Kuan dan leluhur Yin Xie. Kubu selatan dipimpin oleh Yin Bei, putra patriark terdahulu, dan kubu tengah yang dipimpin oleh Patriark Yin Kuan, jawab Jin Mi menjelaskan. Dari 5 kekuatan ini, siapa yang lebih kuat? Kubu tengah, kubu selatan dan kubu timur. Lalu Yin Zuo ini bergabung di kelompok mana? Kubu timur, jawab Jin Mu. Benar-benar klan yang rumit, ucap King Ruo pelan. Maksud penguasa muda, sebelumnya aku telah berjanji untuk membantu kalian, tetapi aku tidak tahu kelompok mana yang akan aku gunakan untuk membalaskan dendam tuan kalian. Apakah kalian ada saran? Menurut kami, penguasa muda bisa merangkul kubu tengah, karena bagaimanapun Patriark Yin Kuan tetaplah pemimpin sah, dan tentunya lebih kuat dari pemimpin kubu yang lain, jawab Jin Fan berpendapat. Benar, tapi ketidakmampuannya dalam mengurus klan membuat aku ragu, ucap King Ruo pelan, sambil memikirkan kekuatan yang akan dia rangkul dalam melaksanakan misinya untuk membalas kematian Yin Sa, Yin Wu dan Yin Huo. Latar belakang kekuatan klan Yin, dan ragam masalah internal yang terjadi membuat King Ruo ragu, apakah dirinya tetap akan bekerja sama dengan klan tersebut atau tidak. Bekerja sama atau tidak, hal pertama yang harus dilakukan adalah membayar janji, tetapi aku juga tidak bisa mengambil keputusan dengan mempercayai informasi dari satu sisi, karena bagaimanapun, pasti ada sebab dan akibat, King Ruo membatin, sambil menatap Jin Sun dan saudaranya yang terdiam di hadapannya. Tuan Jin Sun, jika aku boleh tahu, sudah berapa lama kalian berada di gurun perbatasan selatan? Tanya King Ruo. 3.000 tahun, jawab Jin Sun. Benar-benar waktu yang cukup lama, King Ruo membatin. Setelah berbincang-bincang, dan membicarakan banyak hal di tempat itu, King Ruo lalu meninggalkan Jin Sun dan ketiga saudaranya, bergerak dari Istana Naga Emas, menuju penjara barat. Sus, sosoknya muncul di halaman penjara barat, lalu berjalan dengan santai memasuki penjara, menemui Yin Gan, yang terkurung di dalamnya. Tuan, ucap Yin Gan, terbata-bata dengan wajah pucat pasi, menatap kemunculan King Ruo yang tiba-tiba memasuki ruangan, dan mendekatinya dengan tatapan dingin. Duduklah, ucap King Ruo sambil duduk pada kursi kayu yang ada di dalam ruangan itu dengan santai. Baik tuan, Yin Gan, aku punya beberapa pertanyaan untukmu, ucap King Ruo dengan wajah serius. Silakan tuan, aku ingin kamu menjelaskan kekuatan Shen Guo Shi Yin saat ini. Yin Gan menggelengkan kepalanya. Tuan, bunuh saja aku, ucapnya pelan, dengan tatapan memohon, menolak untuk berbicara. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tidak mudah mati di tempat ini. Jika Anda benar-benar menginginkannya, maka aku akan melakukan, tetapi prosesnya tidak mudah, ucapnya dengan senyum dingin, membuat Yin Gan bergidik. Tuan, ucapnya terbata-bata dengan lidah keluh. Saat melihat King Ruo melepaskan semut api abadi. Yin Gan, aku hanya ingin memastikan, apakah kamu mau berbicara atau tidak. Sebenarnya aku sudah tahu dengan ragam masalah internal klan Yin yang sangat kacau itu. Kegagalan Yin Kuan yang tidak kompeten sebagai patriark, dan banyaknya kubu yang saling bertentangan, membuat Shen Guo Shi Yin tinggal menunggu waktu, sebelum benar-benar diratakan oleh kekuatan lain tanpa sisa. Yin Gan, melihat tindakan kalian yang begitu berambisi mencari ketiga kitab terlarang, dapat dipastikan kamu pasti tergabung di kubu timur. Tapi aku tidak tahu, apakah kamu pelayan Yin Xie atau Yin Zuo, ucap King Ruo dengan santai, membuat Yin Gan benar-benar terdiam membeku.
Ini adalah rahasia klan yang sangat terjaga. Bagaimana bisa informasi yang sangat penting ini bisa bocor pada orang lain? Yin Gan membatin, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Yin Gan, ucap King Ruo, membuyarkan lamunannya. Leluhur Yin Xie, Tuan, jawab Yin Gan pelan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Yin Gan, apakah kamu tahu tujuan dari tindakan Yin Xie ini? Tanya King Ruo dengan serius, membuat Yin Gan sekali lagi menggelengkan kepalanya. Benar-benar loyal dan setia. Tapi sayang, kamu yang bekerja dan bertaruh nyawa tetapi Yin Xie yang menikmati hasilnya, ucap King Ruo santai, mencoba mempengaruhi pikirannya. Yin Gan menggelengkan kepalanya. Tuan, segala sesuatu memerlukan pengorbanan. Bahkan dengan kematian. Selama kurun waktu hampir 3000 tahun, kami telah kehilangan ratusan hingga ribuan saudara. Jika mereka saja rela hati menyerahkan nyawanya, lalu bagaimana bisa aku menolak kematian itu, dan mengabaikan pengorbanan mereka, ucapnya dengan wajah serius. King Ruo mengangguk-anggukan kepalanya, sambil memainkan 2 ekor semut api yang bergerak di atas telapak tangannya. Tapi kematian itu dikarenakan oleh orang kalian sendiri. Sungguh menyedihkan, ucap King Ruo. Tiba-tiba tampak kesedihan di wajahnya. Dan hal itulah yang kami perjuangkan. Yin Kuan adalah seorang pecundang, yang tidak tahu diri. Lemah dan gagal dalam segala hal kepemimpinannya telah membuat istana gerbang es hitam hampir hancur, ucap Yin Gan. Tetapi walau bagaimanapun, Yin Kuan adalah pemimpin kalian, seharusnya kalian memperbaiki kerusakan itu, bukan menghancurkannya, jawab King Ruo dengan senyum santainya. Yin Gan tersenyum kecut. Tuan, Anda adalah orang luar yang tidak tahu bagaimana tindakan Yin Kuan yang sebenarnya. Jika dia benar-benar seorang pemimpin yang baik, tidak mungkin putra dan putrinya ikut melawannya. Jika darah dagingnya sendiri begitu membencinya, apalagi kami, ucap Yin Gan dengan tatapan kebencian. King Ruo tersenyum senang, menatap Yin Gan, yang secara tidak sengaja terus menceritakan rahasia klannya. Sebenarnya King Ruo bisa saja menyerap pengetahuan Yin Gan dengan menggunakan teknik perubahan bintang, namun dia tidak yakin apakah itu berhasil atau tidak. Mengingat kegagalannya beberapa waktu yang lalu. Selain itu, penjelasan Yin Gan sudah cukup membantunya untuk menarik benang merah dari masalah yang ada di dalam klan Yin tersebut. Pertentangan dan banyaknya kubu di dalam klan Yin, itu semua karena ketidakpuasan mereka pada Yin Kuan, gumam King Ruo dalam hati. 3000 tahun, sesulit itukah kalian membunuh Yin Kuan? Sungguh lemah, ucap King Ruo, membuat wajah Yin Gan memerah murka, namun saat melihat tatapan dingin King Ruo, dengan segera wajah itu menunduk. Tuan, walaupun leluhur Yin Xie dan Yin Kuan sama-sama semi-abadi tingkat 8 tahap dasar, tetapi perbedaan mereka dalam penguasaan ketujuh kitab terlarang sangat jauh, ucap Yin Gan tanpa sadar terus-menerus membocorkan rahasia internal klan Yin pada King Ruo. Aku mengerti, tapi jika leluhur Yin Xie berhasil memiliki ketiga kitab terlarang itu, apakah dia yakin mampu mengalahkan Yin Kuan? Aku rasa tidak. Karena bagaimana bisa air melawan air, api melawan api untuk bisa saling mendominasi? Mengapa kalian tidak menggunakan kekuatan dan jurus lain? Tanya King Ruo. Tuan, itu karena aturan kuno. Jikapun tetua Yin Xie dapat melawan dan membunuh Yin Kuan, tetapi untuk bisa diakui seluruh anggota klan, harus mampu mengangkat Trisula Kegelapan dan pusaka kuno, dan itu hanya bisa diangkat oleh mereka yang menguasai 7 kitab terlarang Yin. Pada saat dirinya mendengarkan cerita Yin Gan, tiba-tiba panggilan Hui Zoudao mengejutkannya. Hais, siapa lagi ini? King Ruo membatin. Tiba-tiba King Ruo berdiri, menatap Yin Gan yang larut dalam kesedihannya. Yin Gan, terima kasih informasinya, ucap King Ruo, lalu meninggalkan ruangan penjara tersebut. Oh tidak, ucap Yin Gan pelan, ternganga, menatap kepergian King Ruo yang meninggalkannya begitu saja, menyadari kebodohannya. Sus, King Ruo muncul di dalam kamarnya, disambut tatapan Huo Zaodao dan Huo Mingzi, yang sedang berjaga di tempat itu. Penguasa,
Seseorang mendekati kamar, ucap Huo Mingxi melapor. King Ruo menganggukkan kepalanya. Terima kasih, ucapnya sambil meminta kedua kilin api itu kembali ke dalam dunia jiwa. Baik penguasa. Sus, sus. Kedua sosok hewan langit itu lenyap dari dalam ruangan. Tidak lama berselang, dua aura yang bergerak mendekati ruangannya semakin mendekat, hingga tiba di depan pintu. Tuan muda, maaf mengganggu. Putri Liu Ye ingin menemui Anda, ucap seorang pelayan memanggil King Ruo dengan hormat. Baik, jawab King Ruo sambil membuka pintu kamarnya, menemui pelayan dan Liu Ye yang sedang menunggu di depan pintu kamar. Tuan muda, ucap Liu Ye, menyapa King Ruo dengan hormat. Nona, putri, silakan, ucap King Ruo mempersilakan kedua sosok itu memasuki ruangan, namun dengan segera ditolaknya. Tuan muda King Ruo, ayahku ingin bertemu dengan Anda, ucap Liu Ye, yang langsung menyampaikan tujuan kedatangannya. Baik putri, jawab King Ruo dengan hormat, lalu keluar dari dalam ruangannya, dan menutup pintu kamar tersebut. Mari tuan, ucap Liu Ye, memandu King Ruo meninggalkan tempat itu menuju istana kota. Di tempat lain, istana kota, di kursi utama, duduk sosok pria paruh baya yang merupakan pemimpin kota tersebut, dengan aura semi-abadi tingkat 5, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan bangga. Apalagi saat dirinya mendengar kisah dari para jenderal yang menceritakan pertemanan Liu Ye sang putri dengan King Ruo yang berhasil menyelesaikan masalah mereka dengan klan Nan. Itu artinya, kota Danau Emas sudah aman, ucapnya dengan gembira, dan sudah tidak sabar ingin bertemu dengan King Ruo. Yang mulia, sosok King Ruo ini sangat muda, tetapi sudah berada di puncak kultivasi. Bahkan sambaran kecil petirnya, mengubah sosok kultivator semi-abadi tingkat dasar menjadi kabut darah. Benarkah? Sangat luar biasa, ucap sosok itu terus memuji, dan merasa menyesal karena tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang menegangkan tersebut. Satu persatu para jenderal memasuki ruangan, dan memberi hormat pada sang raja. Selamat pada Yang Mulia Liu Wang, ucap para jenderal berlutut dengan hormat sambil menangkupkan tangannya. Yang Mulia, selamat, ucap Liu Heng, memberi hormat. Heng, terima kasih, ucap Liu Wang dengan gembira. Tidak lama kemudian, pada saat mereka sedang berbincang-bincang, Liu Ye dan King Ruo memasuki ruangan, yang langsung disambut oleh semua orang dengan tatapan hormat. King Ruo memberi hormat, ucapnya menangkupkan tangannya dengan hormat, menyapa semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan ramah. Tuan muda King Ruo, selamat datang di istana kecil kami ini, ucap Liu Wang merendah, mempersilakan King Ruo duduk pada kursi kehormatan. Tuan King Ruo, mari, ucap Liu Ye mengarahkan King Ruo. Baik putri, terima kasih. Setelah King Ruo duduk pada kursinya, Liu Wang lalu membuka pembicaraan. Tuan muda King Ruo, aku Liu Wang, dan seluruh penduduk kota Danau Emas, mengucapkan terima kasih, ucapnya berdiri dari tahtanya, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, dan diikuti oleh semua orang, membuat King Ruo merasa tidak nyaman. King Ruo yang mendapat penghormatan seperti itu, berdiri dari kursinya, lalu membalas penghormatan tersebut. Yang mulia Kaisar, dapat membantu kota ini adalah kehormatan bagiku, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan muda King Ruo, kehadiran Anda di kota Danau Emas telah membuat kota ini menjadi lebih baik. Terutama gangguan dari klan Nan yang selalu begitu merepotkan kami. Terima kasih, ucap Liu Wang sekali lagi. Yang mulia, dapat membantu sesama adalah kesenangan bagiku. Jadi tidak perlu sungkan akan hal itu. Tuan muda King Ruo, menilai dari kemampuan yang Anda miliki, kami hanyalah kelompok orang lemah. Yang mulia, ucap King Ruo langsung mengelengkan kepala, membuat Liu Wang langsung menghentikan kalimatnya. Mohon maaf jika aku memotong kata-kata Anda, dan aku mohon pengampunan akan hal itu, tetapi aku King Ruo, benar-benar tidak ingin mendengarkan kata-kata itu. Kita pada dasarnya sama, dan di dalam ruangan ini, tidak ada satupun yang lemah. Jangan pernah meremehkan dan merendahkan diri sendiri, karena kekuatan itu adalah sesuatu yang dapat dibangun,
ucap King Ruo dengan serius, membuat ruangan itu menjadi hening. Tuan Muda King Ruo, mohon maaf jika kata-kataku menyinggung perasaan Anda, ucap Liu Wang. Yang mulia, aku tidak tersinggung dengan hal seperti itu. Aku hanya tidak menyukainya. Yang mulia, keberhasilan seseorang dalam membangun kekuatan itu berbeda-beda, tergantung dari usaha dan kerja keras, dukungan lingkungan, dan keberuntungan. Tetapi pada dasarnya, semua orang memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya, ucap King Ruo dengan ramah. Tuan Muda King Ruo benar, ucap Liu Wang, menatap King Ruo dengan hormat. Tidak hanya Liu Wang, tetapi semua orang yang ada di dalam ruangan itu juga begitu menghormati King Ruo. Untuk mencairkan suasana, Liu Ye lalu menjelaskan tujuan utama mereka. Penguasa muda, jujur kami tidak memiliki sesuatu yang sangat berharga, yang dapat kami berikan sebagai ucapan terima kasih kami, namun kami mohon Anda tidak menolak niat kami, ucapnya, sambil menyerahkan lencana emas pada King Ruo. Yang mulia Kaisar, Putri Liu Ye, ini. Tanya King Ruo yang terlihat bingung dengan pemberian itu. Tuan muda, ini adalah lencana emas klan Liu, yang merupakan kunci untuk memasuki Danau Emas Suci. Tempat rahasia kota kami. Liu Wang menjelaskan. King Ruo menggelengkan kepalanya. Yang mulia, bagaimana mungkin Anda membiarkan orang lain memasuki tempat suci kalian dengan begitu mudahnya? Ucap King Ruo yang merasa tidak ingin terikat dan berhutang pada kota Danau Emas dan klan Liu. Tuan Muda King Ruo, kami tahu. Tetapi ini adalah kesepakatan kami bersama. Selain itu, kami tidak memiliki benda berharga yang dapat kami berikan, setidaknya danau suci ini dapat mewakili rasa terima kasih kami. Tuan Muda, kami rasa Anda adalah orang yang pantas memasuki tempat itu. Tanpa kontribusi Anda, kami yakin, kami tidak akan mampu melindungi kota ini dan gangguan klan Nan yang selalu ingin menguasai kota ini. Liu Wang menjelaskan, yang diikuti anggukan semua orang. Tuan Muda, tidak ada maksud lain, apalagi ingin membuat Anda berhutang pada kami. Justru kami merasa senang jika Anda menerima ucapan terima kasih kami yang tidak seberapa ini. Bukankah tujuan Anda yang ingin beristirahat di kota ini? Maka izinkan kami mengganti waktu Anda yang terbuang untuk beristirahat di Danau Emas, ucap Liu Ye menambahkan. King Ruo yang tidak ingin lagi menyinggung perasaan Liu Wang dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu, menganggukkan kepalanya. Yang mulia, putri, para jenderal, terima kasih, jawab King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Muda King Ruo, ucap Liu Ye sekali lagi, sambil memberikan cincin penyimpanan pada King Ruo. Putri, ini apa lagi? Bukankah lencana emas ini sudah cukup? Ucap King Ruo menolak pemberian itu dengan ramah. Tuan Muda, lencana emas itu dari kami. Dan cincin penyimpanan ini adalah kompensasi dari klan Nan. Mohon diterima, ucap Liu Ye menjelaskan. King Ruo yang tidak ingin berdebat dengan hal ini, menganggukkan kepalanya. Baiklah, jawabnya sambil menerima cincin penyimpanan itu, lalu menyerahkannya kembali, membuat Liu Wang dan semua orang terdiam. Tindakan King Ruo yang tiba-tiba mengembalikan pemberian dari Liu Ye, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Apakah kita telah menyinggung perasaannya? Liu Heng berbicara melalui telepati pada Liu Wang. Semoga saja tidak demikian, jawab Liu Wang penuh harap. Tuan Muda, ini, tanya Liu Ye heran. Putri, bukan aku tidak menginginkannya, tetapi kalian lebih membutuhkannya. Lagi pula, ini adalah kompensasi yang memang seharusnya diterima oleh kota Danau Emas. King Ruo menjelaskan, membuat Liu Wang dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu akhirnya merasa lega. Tapi Tuan, mohon putri tidak menolak, ucap King Ruo dengan serius, membuat Liu Ye hanya bisa mengangguk kepalanya. Baik Tuan Muda, terima kasih. Yang mulia, putri, jujur tujuan kedatanganku di kota ini adalah untuk beristirahat. Aku bahkan tidak mengetahui ternyata kota Danau Emas memiliki tempat suci yang sama dengan nama kota ini. Diberikan kesempatan untuk bisa memasuki tempat suci tersebut adalah kehormatan bagiku, dan itu lebih dari cukup,
ucap King Ruo menjelaskan tindakan yang menolak pemberian tersebut. Baik Tuan Muda, ucap Liu Wang yang tidak ingin membuat King Ruo tersinggung, lalu melanjutkan perbincangan santai mereka, sambil menikmati hidangan yang disajikan oleh para pelayan. Cara dan sikap King Ruo yang ramah dan hangat, serta ketegasannya membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu semakin mengaguminya. Sangat muda, kuat dan benar-benar bijaksana, ucap Liu Wang membatin. Ah, seandainya saja Putri Ye, ucap Liu Heng berbicara pada Liu Wang. Adik Heng, jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Walaupun aku juga menginginkan, tapi untuk menjadi bagian dari klan kuno bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi klan kuno yang sangat kuat ini. Berada di bawah perlindungan mereka saja, itu sudah lebih dari cukup, jawab Liu Wang, menatap King Ruo dengan hormat. Tuan Muda King Ruo, bagaimana jika saat Anda pergi, klan Nan tiba-tiba menuntut balas pada kota Danau Emas, apa yang harus kami lakukan? Tanya Liu Ming, menatap King Ruo dengan serius. King Ruo tersenyum hangat, aku akan mencoba melindungi kota ini. Kata-kata King Ruo membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu sangat senang, namun begitu penasaran, terutama bagaimana cara King Ruo melakukannya. Yang mulia Kaisar, karena aku pasti akan pergi, maka aku akan mencoba melindungi kota ini dengan cara lain. Aku memerlukan senjata tingkat rendah, hingga senjata tingkat tinggi, apakah bisa? Tanya King Ruo membuat semua orang terdiam. Baik Tuan Muda, sebutkan saja. Supaya kami segera menyiapkannya, jawab Liu Wang dengan hormat, yang juga begitu penasaran. Aku perlu 250 pedang tingkat Raja Dewa, 150 pedang tingkat Kaisar Dewa, 50 pedang semi-abadi tingkat 1 sampai tingkat 3, dan 10 pedang semi-abadi tingkat 5. Jika ada tingkatannya yang lebih tinggi dari itu, maka semakin baik. Liu Wang dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu ternganga. Apa yang akan dia lakukan dengan pedang sebanyak itu? Ucap Liu Heng, berbicara melalui telepati pada Liu Wang. Saudara Heng, aku juga tidak tahu, jawab Liu Wang, lalu dia menyanggupi permintaan King Ruo, lalu meminta seorang jenderal menyiapkan pedang yang dimaksud. Jenderal Ninglong, ucap Liu Wang. Baik Yang Mulia, ucap Liu Ninglong lalu meninggalkan ruangan itu. Sambil menunggu Liu Ninglong kembali, King Ruo melanjutkan perbincangan santai mereka. Walaupun semua orang yang ada di dalam ruangan itu terlihat begitu penasaran, namun satu pun tidak ada dari mereka yang bertanya. 15 menit kemudian, Liu Ninglong kembali, sambil membawa sejumlah pedang yang telah disebutkan sebelumnya, lalu menyerahkannya pada King Ruo. Tuan Muda, ini. Baik, terima kasih Jenderal, ucap King Ruo lalu meraih pedang tersebut, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan semakin penasaran, bahkan membuat beberapa jenderal ahli formasi begitu heran, namun mereka begitu kecewa saat melihat King Ruo tiba-tiba menyimpan pedang tersebut. Aku akan bekerja menjelang malam, ucap King Ruo, membuat semua orang di dalam ruangan itu semakin penasaran. Tuan Muda, mengapa harus malam? Tanya Liu Ye. Putri, ini adalah rahasia kota Danau Emas, jawab King Ruo. Baik, aku mengerti, ucapnya dengan hormat. Tanpa terasa, sore pun berlalu. Saat kegelapan mulai menutupi langit, semua orang yang ada di dalam ruangan semakin tidak sabar. Baik, ucap King Ruo sambil beranjak dari tempat duduknya. Tuan Muda, apakah Anda ingin bekerja sekarang? Tanya Liu Wang. Benar, jawab King Ruo, lalu membawa rombongan itu keluar di dalam ruangan menuju halaman istana. Di halaman istana, King Ruo lalu menyegel tempat itu, dan menutupi dengan perisai transparan ilusi. Yang Mulia, aku akan membuat mantra formasi pembunuh dewa, ucap King Ruo, membuat para ahli mantra formasi yang ada di tempat itu begitu terkejut, menatap King Ruo dengan ragu. Tapi Tuan Muda, bagaimana dengan formasi yang sudah dibuat? Bukankah itu akan saling bertentangan? Tidak masalah. Justru ini akan semakin baik. Karena semakin banyak perisai perlindungan, maka akan semakin kuat pertahanan kota, ucap King Ruo menjelaskan. Baik Tuan Muda, ucap Liu Wang mempersilakan.
King Ruo mengeluarkan semua pedang yang ada dari dalam cincin penyimpanan yang dibawakan oleh Liu Ninglong sebelum, lalu melepaskan di halaman istana. Sus, sus, ratusan pedang itu mengambang dan berdengung dengan tenang. Dengan tenang, King Ruo lalu membuat segel tangan, melepaskan kabut cahaya keemasan pada pedang tersebut. Sus, sus, pedang tersebut langsung bergerak, membentuk lingkaran ekstrim, melepaskan aura pembunuhan yang sangat mengerikan, membuat para jenderal ahli mantra formasi di tempat itu begitu terkejut. Ini benar-benar mantra formasi pembunuh dewa, ucap para jenderal itu takjub. Benar, ini adalah mantra formasi tingkat tinggi. Aku benar-benar tidak menyangka, jika Tuan Muda King Ruo juga seorang ahli mantra formasi, ucapnya sambil menatap King Ruo yang terus bekerja, tanpa mengedipkan matanya. Trar, petir emas kehitaman muncul dari dalam susunan pedang tersebut, membuat Liu Wang dan semua orang menjauh, bahkan beberapa jenderal langsung melepaskan perisai perlindungan. Duar, sambaran petir menghantam perisai perlindungan, dan langsung menghancurkannya. Jangan ada yang bergerak, atau memunculkan kekuatan lain, karena dapat memicu serangan petir pedang, ucap King Ruo sambil terus membuat segel tangan, membuat para jenderal itu terdiam. Bahkan beberapa jenderal yang sebelumnya membuat perisai perlindungan terdiam dengan wajah pucat pasi, saat perisai perlindungan yang dibuat mereka hancur seketika. Petirnya saja bahkan bisa langsung membunuh, bagaimana dengan pedangnya? Sangat kuat, ucap Liu Wang membatin, menatap susunan pedang yang bergerak semakin ekstrim. Trar, ledakan petir yang muncul dari susunan pedang semakin menjadi-jadi. Berderak dan menggelegar, menyambar ke berbagai arah. Tindakan King Ruo itu benar-benar menarik perhatian para ahli mantra formasi, yang mencoba mempelajari susunan mantra formasi tersebut, tanpa mengedipkan matanya. Sangat rumit. Aku bahkan tidak dapat menarik simpul susunan formasinya, ucapnya berbicara melalui telepati pada rombongannya. Benar, masih muda, tetapi kemampuannya dalam mantra formasi melebihi guru besar, jawab yang lain. Sus, cahaya emas sekali lagi melesat, mengenai susunan pedang, yang langsung membuatnya tenang. Itu, ucap para jenderal tersebut ternganga, saat melihat susunan ratusan pedang yang sebelumnya bergerak dengan ekstrim itu tiba-tiba menjadi tenang, lalu bergerak naik ke atas langit kota Danau Emas, dan lenyap di dalam kehampaan. Jenderal, ada apa? Tanya Liu Wang kepada para jenderal ahli mantra formasi, berbicara melalui telepati. Yang mulia, segel emas terakhir yang dilepaskan oleh Tuan Muda King Ruo adalah tanda mantra formasi kuno yang telah hilang. Maksudnya, tanya Liu Wang semakin penasaran. Klan dewa kuno ahli mantra formasi yang telah menghilang, jawab sang jenderal. Liu Wang terdiam, mencoba memikirkan kata-kata sang jenderal. Jenderal, maksudmu, Shen Guo Shiling. Benar yang mulia, aku yakin yang dilepaskan sebelumnya adalah cakram emas. Itu berarti, ucapnya menatap King Ruo dengan takjub. Yang mulia, Tuan Muda King Ruo adalah pemilik dua darah kuno yang sangat mengerikan, ucap sang jenderal. Di hadapan mereka, King Ruo lalu menancapkan sebilah pedang di halaman istana tersebut, yang merupakan pedang terakhir yang tidak ikut bergerak naik ke atas langit kota, dan menyegelnya. Akhirnya selesai, ucap King Ruo, terkejut menatap Liu Wang dan semua orang yang ada di tempat itu mematung. Tuan Muda, ucap Liu Wang tergagap, membuat King Ruo semakin heran. Yang mulia, mohon kekuatan darahnya, ucap King Ruo, meminta Liu Wang, Liu Ye serta beberapa jenderal yang ada di tempat itu, menembakkan kekuatan darahnya pada pedang yang tertancap tersebut. Baik Tuan Muda, jawab mereka tanpa ragu, lalu melepaskan kekuatan darahnya pada pedang tersebut. Sus, bilah pedang itu bergetar, lalu tenang kembali. Yang mulia, ini adalah kunci segel mantra formasi. Anda cukup mengirim kekuatan jiwa untuk mengaktifkannya. Demikian juga para jenderal yang telah mengirimkan kekuatan darah pada pedang. King Ruo menjelaskan, sambil sekali lagi menyegel pedang tersebut. Baik Tuan Muda, jawab Liu Wang,
serta semua orang yang ada di tempat itu menganggukkan kepalanya. Liu Wang dan semua orang yang ada di tempat itu menatap bilah pedang yang tertancap di tengah halaman istana tersebut dengan penasaran. "Tuan muda, apakah ini benar-benar sudah selesai?" tanya Liu Ye. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Apa ada yang ingin mencobanya?" tanya King Ruo, yang langsung membuat para jenderal tersebut menggelengkan kepalanya, bahkan Liu Wang. "Tuan muda, kami percaya mantra formasi pembunuh dewa ini bekerja dengan baik," ucap Liu Wang. "Jika tidak ada yang ingin mencobanya, lalu bagaimana kalian bisa tahu bahwa segel mantra ini bekerja?" tanya King Ruo dengan heran. "Tidak masalah tuan muda, kami benar-benar yakin jika segel mantra ini bekerja," ucap Liu Heng yang begitu merinding saat King Ruo meminta mereka mengujinya. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Jenderal Liu Ninglong, ikut aku," ucap King Ruo lalu bergerak meninggalkan halaman istana. Tuan muda, ini," jawabnya dengan wajah pucat pasi, menatap Liu Wang yang menganggukkan kepalanya. "Baik yang mulia," ucapnya lalu bergerak menyusul King Ruo yang sudah menunggu di atas langit kota. Sosoknya tiba di hadapannya King Ruo yang sedang mengamati seluruh langit kota. "Terus bergerak," ucap King Ruo sambil terus terbang, hingga tiba di atas awan. "Jenderal," ucap King Ruo, meminta Liu Ninglong melepaskan serangan ke arah langit kota. Baik tuan," ucapnya sambil melepaskan serangan tapak. Tapak raksasa melesat, mendekati langit kota yang langsung di hadapan ratusan pedang yang tiba-tiba muncul dari kehampaan. Duar, ledakan dahsyat bergema, membuat Liu Ninglong begitu ketakutan saat ratusan pedang itu tiba-tiba bergerak ke arahnya. "Sepertinya cukup," ucap King Ruo, mengibaskan tangannya, dan menghentikan serangannya itu, lalu bergerak kembali menuju ke istana kota. "Baik tuan muda," ucapnya lalu bergerak mengikuti King Ruo dengan jantung berdetak cukup kencang. Mereka berdua tiba di halaman istana kota. "Tuan muda, mantra formasi bekerja dengan baik," ucap Liu Wang dengan gembira, lalu menghampiri King Ruo dan Liu Ninglong yang masih dengan tubuh bergetar. "Aku rasa demikian," ucap King Ruo. "Baik tuan muda, karena hari sudah malam, dan Anda juga perlu untuk beristirahat, maka dengan berat hati, aku mengakhiri pertemuan hari ini. Para jenderal, para komandan, maaf atas ketidaknyamanan ini," ucap Liu Wang dengan hormat. "Baik yang mulia, kami rasa juga demikian," jawab para komandan dan jenderal pasukan tersebut, lalu satu persatu undur diri meninggalkan tempat itu, kembali menuju kediaman mereka masing-masing. Setelah para jenderal dan komandan pasukan pergi, Liu Wang lalu meminta Liu Ye membawa King Ruo menuju istana kehormatan, untuk beristirahat di tempat itu, namun dengan segera ditolak oleh King Ruo. "Yang mulia, waktuku di kota Danau Emas ini terbatas. Jika yang mulia berkenan, apakah boleh aku segera langsung pergi ke Danau Suci, dan beristirahat di tempat itu?" "Tentu saja, tempat suci itu selalu terbuka untuk tuan," ucap Liu Wang dengan hormat. "Terima kasih yang mulia," ucap King Ruo dengan hormat. "Mari tuan muda," ucap Liu Ye, lalu membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. "Baik," ucap King Ruo. Liu Wang dan Liu Heng menatap kepergian King Ruo dan Liu Ye dengan tersenyum kecut. Seandainya saja mereka berdua, batinnya. "Yang mulia," ucap Liu Heng, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Liu Ye terus bergerak membawa King Ruo memasuki kawasan terdalam istana kota Danau Emas. "Putri, jika aku boleh tahu, tempat seperti apakah Danau Emas ini?" tanya King Ruo membuka perbincangan mereka, sambil berjalan santai. Berdasarkan catatan kuno, yang ditulis oleh pendiri kota Danau Emas, leluhur Shen Liu Tian. Danau Emas adalah tempat yang unik, hanya mereka yang tercerahkan yang dapat memahami kekuatan emas di dalam danau tersebut. Selain itu, kekuatan spiritual emas langit dan bumi di tempat itu bahkan lebih banyak dan lebih padat dari tempat lain. Selebihnya, jika mereka kurang beruntung, tempat itu tidak lebih daripada danau biasa. Liu Ye menjelaskan. "Aku mengerti," jawab King Ruo. Setelah berjalan cukup lama,
mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang hitam yang dijaga oleh dua semi-abadi tingkat 2. Putri, Tuan, ucap penjaga memberi hormat pada King Ruo dan Liu Ye. Paman, Tuan muda ingin memasuki danau suci, ucap Liu Ye menjelaskan. Baik, kedua kultivator tersebut lalu membuat segel tangan, melepaskan cahaya keemasan pada pintu gerbang. Sung, mantra formasi yang ada pada pintu gerbang bereaksi, munculkan pusaran angin hitam keemasan. Tuan muda, untuk melindungi tubuh, gunakan lencana emas, ucap Liu Ye. Baik putri, ucap King Ruo sambil mengeluarkan lencana emas yang langsung bereaksi menjadi perisai air transparan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Putri, jika aku boleh tahu, berapa lama aku boleh tinggal di dalam? Paling lama 2 hari. Biasanya jika danau merasakan sesuatu yang tidak beres dari tubuh seseorang, dia secara langsung akan melempar orang tersebut keluar. Liu Ye menjelaskan. Baik, ucap King Ruo, lalu melangkahkan kakinya, memasuki pusaran angin hitam keemasan tersebut, dan lenyap di dalamnya. Sus, pusaran angin hitam keemasan itu secara perlahan menghilang. Putri, apakah Anda ingin menunggu? Liu Ye menggelengkan kepala. Paman, jika terjadi sesuatu, segera kabari aku, ucap sang putri lalu meninggalkan tempat itu. Baik putri, jawab kedua kultivator itu dengan hormat. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo terus bergerak, membiarkan dirinya dibawa oleh angin hitam keemasan. 15 menit kemudian, sus, King Ruo keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu, muncul di puncak gunung berkabut raksasa. Dengan tenang, King Ruo mulai mengedarkan mata emas, memeriksa tempat tersebut dengan seksama. Ini adalah dunia kecil, batin King Ruo sambil mendekati danau biru raksasa yang ada di puncak gunung itu dengan penasaran dan heran. Tidak ingin terburu-buru, King Ruo lalu duduk di tepi danau, sambil melepaskan kesadaran dewa memeriksa seluruh kawasan dengan seksama, namun tidak menemukan sesuatu yang aneh di tempat itu. Ini aneh, bahkan satu ekor pun tidak ada hewan buas di tempat ini, aneh. King Ruo membatin. Setelah merasa yakin bahwa tempat tersebut benar-benar aman, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Mingzi dan Huo Zhaodao. Penguasa, tempat apa ini? Tanya Huo Mingzi. Dunia kecil milik klan Liu, ucap King Ruo meminta mereka berjaga sambil memasuki danau. Baru saja kaki kirinya memasuki danau, kekuatan emas yang ada di dalam danau itu langsung bereaksi, memasuki tubuhnya dengan ekstrim. Kekuatan spiritual emas yang sangat kuat, ini benar-benar luar biasa, ucap King Ruo lalu terus bergerak memasuki danau, hingga seluruh tubuhnya berada di dalam air, yang kini hanya menyisakan kepalanya saja. Berada di dalam danau tersebut, benar-benar membuat King Ruo merasa nyaman, bahkan membuat fondasi kultivasi semi-abadi tingkat 3 tahap dasarnya benar-benar stabil. Jika seperti ini, aku sudah bisa menaikkan tingkat kekuatanku ke tahap menengah, King Ruo membatin senang. 3 jam kemudian, seluruh kekuatan yang ada di tubuh King Ruo terasa begitu penuh dan stabil, membuatnya menghentikan tindakannya, bahkan luka-lukanya dari sisa pertempuran kini benar-benar telah sembuh. Ini seperti air penyembuhan, gumam King Ruo lalu mengeluarkan Yulin Sa dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ini. Ucap Yulin Sa terkejut saat merasakan kekuatan spiritual emas langsung memasuki tubuhnya dengan ekstrim. Danau emas suci klan Liu, ucap King Ruo menjelaskan, membuatnya begitu bersemangat. Sejak lautan jiwanya terluka saat berada di Pulau Wugu, Yulin Sa bahkan tidak pernah berlatih lagi, sehingga dirinya lebih fokus membantu para pekerja di kebun buah-buahan abadi yang berada di selatan dunia jiwa. Sus. Kim Yong Jun muncul di sisinya. Ayah, ini, ucap Yong Jun dengan wajah gembira. Danau emas klan Liu, jawab King Ruo menjelaskan tempat tersebut dengan jelas, hingga King Yong Jun dan Yulin Sa mengerti, lalu mulai menyerap kekuatan aura spiritual emas danau emas tersebut. 15 menit kemudian, Zhaodao, Mingzi, ucap King Ruo memanggil kilin api langit itu untuk ikut menyerap kekuatan spiritual emas air danau tersebut, sambil mengawasi Yulin Sa dan King Yong Jun. Baik penguasa,
ucapnya dengan hormat. Pada saat Huo Mingzi dan Huo Zhaodao mulai menyerap aura spiritual emas, King Ruo lalu bergerak memasuki bagian dalam untuk memeriksa dasar danau raksasa tersebut. Di dalam danau, King Ruo yang menggunakan gelang giok naga air, bergerak di dalam danau emas tersebut dengan bebas. Semakin dalam, maka semakin kuat tekanan aura spiritual emas, yang memaksa King Ruo menjauh dari dasar danau. King Ruo yang tidak menyangka jika dasar danau tersebut begitu dalam, terus bergerak melawan tekanan tersebut. King Ruo terkejut saat kekuatan emas itu menyerang tubuhnya seperti jutaan jarum, membuatnya langsung melindungi tubuhnya dengan perisai transparan. Sus, tekanan kekuatan spiritual emas danau menjadi semakin kuat, bahkan mulai memunculkan puluhan tombak air transparan, menyerang perisai transparan dengan ekstrim. King Ruo terus bergerak menghindari serangan tombak air transparan yang semakin banyak tersebut. Tidak heran jika orang-orang dari klan Liu bahkan tidak mampu bertahan di dalam danau emas ini. Bahkan serangan dapat langsung membunuh kultivator tingkat Raja Dewa. King Ruo membatin, penasaran dengan kekuatan yang ada di dasar danau yang mampu membuat serangan seperti itu. Di permukaan danau, King Yongjun dan rombongannya yang sedang berendam di tempat itu, begitu terkejut saat melihat permukaan danau yang begitu tenang, tiba-tiba bergolak, namun kekuatan spiritual emas yang mereka rasakan tidak berubah sedikit pun. "Paman Sa, apa yang terjadi?" tanya King Yongjun. "Tuan muda, aku juga tidak tahu," jawab Yulin Sa, sambil menatap Huo Mingzi dan Huo Zhaodao yang juga begitu heran. "Sebaiknya kita menepi saja," ucap Huo Zhaodao. "Aku rasa tidak perlu, karena itu adalah reaksi kekuatan emas pada penguasa," ucap Huo Mingzi. "Benar, tetapi sebaiknya kita menepi, sambil mengamati situasi," ucap Huo Zhaodao yang tidak ingin mengambil risiko. "Saudara Zhaodao benar," ucap Yulin Sa, yang kini mulai merasakan penyembuhan di lautan jiwanya. Di dalam danau, King Ruo lalu melepaskan perisai transparan yang menyelimuti tubuhnya, membiarkan kekuatan spiritual emas yang membentuk tombak air transparan itu menyerang tubuhnya. "Ark!" teriaknya menahan rasa sakit yang luar biasa menghujam seluruh tubuhnya. Semakin lama tekanan itu semakin kuat, namun King Ruo mulai terbiasa. Bahkan secara perlahan, serangan tombak air transparan itu berganti menjadi ribuan jarum emas, bergerak menyerang King Ruo dengan ekstrim. Dan sekali lagi King Ruo mulai terbiasa dengan serangan tersebut, lalu mulai bergerak meninggalkan tempatnya menuju dasar danau dengan perlahan, membuat permukaan danau semakin bergejolak. Rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi, bahkan dirinya mulai merasa kekuatan lain yang mulai terbangun dari dasar danau tersebut. Selas, kilatan cahaya melesat dari dasar danau, bergerak ke arahnya. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.